Oke, selamat malam teman-teman, sahabat JTS semuanya. Apa kabarnya? Gimana kabar portonya hari ini? Hari ini ISG kita cukup menarik, tapi walaupun tetap ada beberapa drama yang menyebabkan beberapa saham ketahan ya. Oke, sebelum itu saya juga mau info bagi teman-teman yang belum join channel Telegram. Bisa langsung aja search di Telegram Jurnal Trading Saham. Nanti ada 2 Telegram, satu diskusi, satu untuk channel. Nah, kalian bisa join keduanya dan bisa sharing kalau misalkan ada yang mau ditanya tentang saham apa mengenai TA-nya. Itu channel Telegramnya gratis ya, nggak berbayar. Nah, sama teman-teman jangan lupa untuk dukung terus YouTube JTS, Jurnal Trading Saham, dengan cara like dan subscribe supaya JTS semakin bisa untuk mengedukasi kita semua. Oke, langsung aja hari ini saya mau bahas view IHSG kita, market kita. Market kita hari ini ditutupnya cukup bagus karena membentuk mirip candle hammer ya, walaupun badinya ini dia terlalu panjang. Berhasil close di atas 6134, bagus, tapi diketahan di resist 6134. Sebentar ya, dia udah berhasil break dari resist 6134 ya. Oke, ini bagus. Breakout dia akan ngetes lagi resist di 6166. Kalau berhasil lanjut berarti IHSG kita menunjukkan tren bullish lagi, melanjutkan. Tapi yang penting ini udah mantul dari support ya, udah berhasil nutup gap juga, jadi udah cukup aman. Tapi yang jadi perhatian saya, untuk support saya tetap pakai di 6115 sama 6048 ya untuk market kita. Ya, tapi yang jadi pertimbangan itu market kita hari ini kan menarik ya, hijau, closingnya juga bagus. Tapi banyak saham-saham yang masih ketahan ya, itu ketahan karena satu dan lain pasti saham buka. Ya, tadi menariknya saham buka kita itu sempat jebol ARB-nya ya, dibongkar. Itu dengan gilanya MG berhasil ngambil banyak banget ya, hampir 400 M tadi saya lihat. Hampir makan 400 M. Jadi tadi buka itu sempat menyentuh di angka 995. Tapi akhirnya si CG ini tetap jualan, dan MG itu juga pada saat dia bongkar ARB setelah 2-3 tik dia juga buang barang. Jadi dia nggak semata-mata naikin, tapi setelah naikin dia juga buang barang, mungkin karena barangnya terlalu banyak. Nah, jadi masih pengaruh yang sangat besar buat market kita tentang buka. Jadi setelah saya lihat pada saat buka ini mau dibongkar ARB-nya, saham-saham yang lagi di-maintain, terutama sama MG, itu tiba-tiba langsung diguyur. Entah itu BABP sama BBKP. Tadi BBKP itu di-maintain sama MG, dinaikin sama MG. Tapi melihat bukanya ini tiba-tiba menarik, akhirnya dia langsung buang kiri di BBKP, akhirnya langsung masuk ke buka. Nah, itu sebuah efek dari buka ya. Jadi euforia marketnya itu masih kebuka, walaupun ada beberapa saham yang udah bisa on running seperti semula. Tapi nggak apa-apa, itu udah sebuah pertanda yang lumayan ya, kemajuan. Jadi walaupun buka ARB, tekanan market ada, tapi saham-saham lain saham-saham yang lain itu tetap bisa jalan normal, udah mulai normal. Nah, yang menarik itu besok buka. Buka itu kan sekarang close-nya di 965 ya.
asumsi kita kalau misalkan dia besok ARB lagi minus 7%, berarti dia akan close di area angka 900 ya. Ini kita buletin ke atas. Nah, angka 900 itu mendekati angka IPO-nya dia. IPO kan 950. Oke, kita hitung lagi 900 dikurang 7%. Nah, berarti kalau besok ARB lagi, itu kan berarti dia close di angka 900. Besoknya lagi misalkan ARB, dia itu udah bergerak di bawah harga IPO 837, 840 lah. Nah, ini menarik, kita lihat apakah bandar-bandar akan mau menjual barang IPO-nya di bawah harga IPO. Itu sebuah tanda tanya. Makanya saya lihat di harga 965 ini hari ini udah mulai banyak juga yang mulai akum lagi. Karena mereka pikir kalau misalkan besok ARB lagi berarti kesempatan dia jualan itu udah semakin tipis ya. Karena kalau misalkan 2 kali ARB berarti buka itu udah bergerak di bawah harga IPO-nya. Apakah mereka akan jual di bawah harga IPO? Itu tanda tanya. Tapi kita tinggal lihat aja marketnya berkata seperti apa. Ya, tapi yang saya sayangin itu CG-nya tetap jualan tadi. Si MG sama PD ini tuh mereka udah ngangkatnya itu cukup lumayan banget. AK juga tadi buang barang. Gitu teman-teman. Oke, langsung aja saya mau bahas saham yang kemarin saya sempat info di YouTube ya. Itu saham WH. Jadi WH itu setelah kemarin saya info ternyata hari ini berhasil close area lagi. Ini congrats buat teman-teman yang udah masuk WH, yang udah dengerin YouTube kemarin. Nah, untuk WH ini tapi agak hati-hati ya teman-teman. Karena tanggal 10 itu dia udah masuk UMA. Nih, unusual market activity. Jadi tanggal 10 Agustus itu udah bursa mengumumkan UMA atas saham WH, PT WH. Nah, hati-hati aja bagi teman yang masih pegang WH. Semoga besok itu nggak ARB, at least teman-teman bisa SOS. Untuk saham WH itu dia membentuk gap lagi ya, yang nanti pasti akan turun. Feeling saya besok dia akan tes 231 resist, lalu akan turun lagi ARB. Mungkin ARB ya. Yang jelas pasti, bukan pasti sih, kemungkinan besar dia akan tes 230. Ini kan resistnya dia. Kemungkinan ya. Tapi kita lihat. Karena saya juga bukan orang yang bisa memprediksi market, tapi saya hanya melihat area resist dan support. Ditambah WH ini udah UMA. Besok area resist di 230, kemungkinan dia akan turun dulu. Gitu teman-teman. Bagi yang belum masuk, saya saran jangan masuk dulu karena udah UMA juga ya, bahaya. Berikut ada saham Zebra. Saham Zebra ini hari ini menarik. Kenapa? Karena ada berita ini, news bahwa emiten Rudi Tanu Zebra siap red issue 1,39 triliun, harga penawaran di 812. Jadi news ini yang dimanfaatkan sama banter dan para trader untuk menaikkan harga saham Zebra. Kita lihat ya, Zebra hari ini kalau kita lihat secara Broksum, average-nya MG itu nggak terlalu jauh, hanya 6 poin, 6 angka ya, selisih 6 angka ya dari harga penutupan. Yang pasti besok MG ini harus naikin harga supaya dia bisa jualan. Nah, tapi CP ini kemungkinan akan jualan juga. Kita lihat aja, karena average-nya CP ini di 1060. Itu kan lumayan jauh juga dari sini. Ini average-nya si CP.
Nah, MG ini kelihatannya besok akan naikin harga dulu supaya dia bisa buang barang. Kita tinggal lihat aja. Untuk Zebra, resistnya ada di 1365. Yang jelas besok harus break dulu di 1130. Setelah break dia akan ada target selanjutnya di 1367, 1365. Bagi teman-teman yang mau masuk, jika dia berhasil break 1130, boleh jadikan itu sebagai support. Tapi kalau misalkan besok dia turun, teman-teman bisa jadikan 1050 sebagai support. Tapi tetap resistnya harus melewati 1130 dulu. Baru target selanjutnya di 1365. Gitu. Ini untuk untuk Zebra, maaf. Nah, sebelumnya saya juga mau minta maaf karena saya sempat ada bahas BABP. BABP gini. Jadi tadi jam 9.28 saya itu ada share di channel mengenai saham BABP yang ARB. Nah, ini buat yang berani aja, spek buy BABP, scalping. Saya bilang kalau udah break ARB ya, maksudnya kalau banyak yang HK teman-teman boleh masuk. Resikonya sangat tinggi, bisa kekunci lagi di ARB. Jadi gini, untuk ARB Hunter itu memang resikonya bisa di lock lagi ARB-nya. Tapi kalau misalkan dia break ARB dan lanjut kenaikan, itu untungnya juga sangat besar. Nah, tadi sebenarnya saham BABP setelah saya info di channel, dia itu udah sempat nyentuh ke 505-510. Tapi jualan lagi. MG-nya juga jual. MG yang break ARB, MG juga yang jualan. Nah, ini saya minta maaf karena ternyata analisa saya salah gitu ya. Sebenarnya untuk TP terserah aja, tapi karena nyampe harga di 505 aja itu udah 2%, tergantung teman-teman. Nah, akhirnya jam 10.27 itu BABP di lock lagi ARB-nya sampai akhir sesi. Itu 646.000 lot. Dan ada yang japri ke saya mengenai BABP. Kenapa di lock lagi? Ya saya bilang ini resiko kalau misalkan kita bermain di saham-saham yang ARB atau ARB Hunter. Ya dengan konsekuensinya memang kita nggak bisa keluar dari saham ini untuk hari ini. Karena kan di lock ARB. Nah, bagi teman-teman besok bisa sell on strength dulu ya SOS pada saat BABP dibuka. Saya berharap secara chart hari ini BABP itu sempat mantul dulu ke atas ya. Walaupun dia dibuka merah, dia sempat membuat shadow juga weak. Nah, saya berharap besok BABP ini juga sempat naik ke atas dulu untuk sell on strength. Pada saat sell on strength, teman-teman boleh jualan bagi yang nyangkut. Sebenarnya ini nyangkutnya kan karena kita ambil DRB. Floating loss kita juga belum, karena saya pribadi masih floating loss di BABP. Karena saya mengambil resiko saham ARB Hunter gitu. Karena kalau misalkan BABP ini masih turun, dia akan menguji di 450, which is cukup jauh, 48 poin. Dan ini kan dia udah masuk ke fraksi 2. Saya berharap besok, saya pribadi berharap besok BABP bisa naik dulu untuk sell on strength. Teman-teman boleh lepas. Tapi kalau yang mau hold silakan, resiko ditanggung. Yang jelas saya udah minta maaf dan saya sudah mengakui kalau misalkan analisa saya salah. Besok teman-teman bisa cut loss. Kalau misalkan besok cut loss paling hanya sekitar 1-2% kalau teman-teman buru-buru ya. Dan semoga besok dia sempat mantul dulu. Ya, itu. Berikut yang menarik, saya masih lihat friend ya.
friend memang masih menarik dari kemarin, tapi dia belum menyentuh area akum saya. Saya itu mau akum friend di 144 sampai 137, tapi belum dikasih-kasih. Jadi untuk friend itu menarik karena dia tetap akum. Ini teman-teman yang menarik. Yang menarik itu PD menambah posisi lagi, walaupun kemarin dia sempat jualan sebagian gitu. Nah, untuk friend memang saya lihat jangka panjangnya masih bagus ya kalau misalkan teman-teman hold sampai akhir tahun. Nah, kalau saya pribadi masih akan akum friend di tadi area 144 dan 137. Itu saya menggunakan money management. Saya pribadi juga masih pegang average 120. Dan setelah mencapai target bullish flag seperti yang udah saya share berkali-kali, saya lepas bagian di area 168. Dan saya masih sisain gitu teman-teman. Untuk friend ini saham swing ya. Saya menggunakan friend sebagai saham swing, bukan saham scalping gitu. Tapi kalau mau scalping, teman-teman jadiin 144 sebagai support. 144, 137 sebagai support. Berikut yang menarik lagi ada saham BBYB. Ini saham BBYB sebenarnya saya agak ngeri sih, karena kenaikannya udah cukup tinggi banget dan dia itu koreksinya juga nggak masif ya. Koreksinya, maksudnya koreksinya bukan koreksi dengan wajar. Kenaikannya udah kencang banget, tapi koreksinya hanya sedikit. Tapi yang menarik itu BBYB di akumnya cukup bagus. Walaupun jualannya banyak, tapi harga tetap naik 9%. Berarti artinya tetap ada buyer, standby buyer yang beli BBYB. Dan kita lihat bidnya itu close-nya 557.000. Berarti memang ada orang atau broker yang sengaja nebelin bid dan harapan besok BBYB akan melanjutkan kenaikan. Nah, untuk BBYB sebenarnya supportnya itu di 1330 dengan resist di 1926 ya. Tetap kemarin kan pada saat dia nyentuh resist masih mantul ke bawah. Nah, sebenarnya dia punya support cukup jauh, tapi teman-teman boleh jadikan ini aja low candle hari kemarin di 1465 itu sebagai support terdekat dan 1330 sebagai support jauh. Dan tolong gunakan karena supportnya cukup jauh kalau misalkan mau masuk. Karena kalau supportnya terlalu jauh itu pada saat turun terkadang kita agak sayang mau jualnya karena lossnya terlalu besar gitu. Dan sebenarnya kalau teman-teman masuk juga ini cukup di area pucuk ya. Dia belum sideways, belum koreksi wajar menurut saya. Ini saham cukup berbahaya, tapi kalau misalkan bisa entry dengan baik itu menarik. Ditambah sebenarnya di sini ada gap juga. Saya pribadi berharap kalau misalkan BBYB itu nutup gap dulu, baru bisa naik lagi. Ya tapi kita lihat aja besok market berkatanya gimana. Oke. BEX. Nah, saya sempat info juga BEX tadi di channel ya. Kalau BEX itu lagi nguji 113. Dia membentuk pola double bottom, ada gap. Nah, dia itu menguji 113. Saya menggunakan rule of 3. Kalau misalkan 3 hari BEX berhasil close di atas 113, dia akan tes resist di 123 dengan resist jauhnya di 159. Tapi kalau misalkan ternyata setelah 3 hari BEX bergerak di bawah 113, dia akan nguji support di 102, cukup jauh. Gitu teman-teman. Ya, teman-teman saya rasa cukup untuk hari ini. Jangan lupa untuk join channel kita JTS, Jurnal Trading Saham, dan jangan lupa subscribe YouTube kita supaya semakin berkembang lagi dan bisa mengedukasi kita semua. Oke, cukup untuk hari ini. Good luck with the market and happy cuan teman-teman.